Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 63, Honeymoon. Hari pun berganti, rutinitasnya melakukan pola hidup sehat selalu diterapkan. Sky tidak sedikit pun merasa lelah, menyerah, capek. Dia begitu menjaga istrinya dengan sangat baik. Melakukan olahraga, mengontrol kesehatan istrinya setiap bulan. Semakin mendekati ujian nasional, Silva maupun Skylar semakin rajin belajar. Mengerjakan praktek-praktek agar mendapatkan nilai terbaik dan peringkat hingga menyandang piala kebanggaan dari sekolah. Remaja laki-laki berkulit putih dengan wajah yang selalu menggemaskan, memakai jas alma mater hitam dengan balutan kemeja putih di dalamnya. Sedang menatap wajahnya di pantulan cermin, wajahnya terlihat polos tanpa riasan anting dan bercing. Tapi tunggu, laki-laki itu memakai tindik kecil di sudut alisnya. Dia memang bandel sekali. Selalu saja dia seperti itu, padahal istrinya sudah melarangnya agar dia tidak memakai aksesoris itu. Tak lupa memakai jam tangan di pergelangan tangannya. Namun dia melupakan sesuatu dari penampilannya. Apa ya? Pikirnya sambil mengamati penampilannya yang sedikit kurang. Sky, ini dasinya Silva pakein ya. Tawar Silva memasangkan dasi berlogo Sekolah Pelita Bangsa. Gadis yang tingginya sedagu itu sedang memasangkan dasi pada suaminya. Tentu itu menjadi kesempatan Sky semakin dekat dan puas menatap wajah istrinya. Sudah? Ucapnya mendongak menatap suaminya. Tatapan mereka bertemu. Cup. Silva mencium pipi suaminya membuat mata lelaki itu membola sempurna. Lalu Silva berlari keluar kamar sementara Sky masih terpaku di tempatnya. Tidak percaya, gadis itu semakin berani melakukannya walau tanpa diminta. Hingga senyum terbit di bibirnya, Sky terus saja memegangi pipinya sambil senyum-senyum. Silva! Teriak Sky berlari mengejar istrinya. Oh, jadi ada yang udah berani ya sekarang? Sindir Sky kepada gadis bercadar putih yang duduk anteng di mobilnya. Silva tak menjawab, dia hanya tersenyum merdu. Mobil sport berwarna hitam memasuki Sekolah Pelita Bangsa. Sekolah sudah dipenuhi dengan para siswa-siswi serta para wali murid. Semua guru memakai seragam batik secara serempak. Kelas 12 dari tingkat SMA dan SMK, baik jurusan IPA dan IPS serempak memakai jas alma mater. Sudah hampir setahun dari hari pertama masuk kelas 12 dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu yaitu kelulusan. Sang pembawa acara mulai membacakan deretan acara yang akan ditampilkan. Bahkan Livia Anastasia pun tampil bernyanyi di atas panggung. Bukan hanya Livy, tapi Skylar yang mempunyai kemampuan bernyanyi pun dia menunjukkan kebolehannya di atas panggung. Acara demi acara pun ditampilkan. Setelah kelas 12 menyanyikan lagu perpisahan, kini saatnya Skylar tampil bernyanyi. Seperti biasa, dia akan menggunakan gitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa waktu begitu sangat cepat rasanya, baru saja kemarin aku mengikuti kegiatan MOS. Sekarang kita sudah ada di penghujung waktu kelulusan. Rasanya seperti mimpi. Apalagi di masa-masa sekolah, sering bolos pas pelajaran, apalagi kalau ada praktek Pak Sanjay, molosnya minta ampun. Pak Sanjay, maaf ya Pak. Ungkap Sky terkekeh dan Pak Sanjay hanya mengangguk sambil tersenyum di bawah panggung. Terkadang di masa sekolah ada saja yang membuat emosional meningkat cuma karena hal sepele. Bahkan sampai ribut, berkelahi. Terkadang ada saja pendapat kita yang berbeda dengan guru sampai kita berani ribut, berdebat dengan guru, dan masih banyak lagi. Dengan kerendahan hati saya meminta maaf kepada semua guru atas perilaku saya, kenakalan saya, dan semua sikap yang buruk dan tidak pantas. Saya sangat-sangat meminta maaf kepada kalian. Ungkapnya lagi membuat semua murid terharu dengan ucapan Skylar. Seketika bayang atas kenakalan muncul dalam ingatannya. Terima kasih kepada guruku yang sudah mendidikku sampai saat ini. Jasa kalian tak akan pernah lekang oleh waktu, dan akan selalu aku ingat. Dan untuk sahabat-sahabatku, terima kasih karena kalian sudah memberi warna, canda tawa, suka duka, selama di sekolah. You are the best guys, thank you. Dan pada kesempatan ini, aku akan mempersembahkan lagu ini untuk kalian semua. Ungkap Sky. Sky menyanyikan lagu sebuah kisah klasik, Sheila on Seven. Jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali. Kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku.
Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Kembali lagi ke ref. Dan Sky juga menyanyikan lagu Kita Selamanya, Bondan and Flat to Back. Hey, yo, it's not the end. It's just the beginning. Yo, oke, detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario iyo baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlaga. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Pernah juga hilang atau takkan pernah berlalu. Masa jaya putih biru atau abu-abu. Memori cerita cinta aku diankan kamu. Saat dia memasuki alam pikiran. Ilmu bumi dan sekitarnya jadi kudapan. Cinta masa sekolah yang pernah terjadi. That was the moment, a part of sweet memory. Anak Eskastel pun ikut bernyanyi dan nge-rap di atas panggung hingga war. Kita membumi, melangkah berdua. Kita ciptakan hangat sebuah cerita. Mulai dewasa, cemburu dan bunga. Finally now, it's our time to make a history. Bergegaslah kawan, tersambut masa depan. Tetap berpegang tangan, saling berpelukan. Berikan senyuman, untuk sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Anak Eskastel semua bernyanyi, apalagi Raymond yang jago nge-rap. Mereka bernyanyi dengan kekonyolan mereka di atas panggung membuat semua bukan hanya terharu, tapi tertawa. Aksi panggung anak Eskastel pecah dan membuat semua murid teriak histeris, terlebih mereka semua famous boy di sekolah. Karena sebelumnya mereka belum pernah tampil bersama. Bukan hanya semua siswa-siswi, tapi para guru pun ikut bersorak dan tepuk tangan. Apalagi Mbak Sanjay bersiul-siul bak burung gagak. Kok gagak? Horor banget sih. Maklum karena siulannya asal aja dia. Siulannya berbunyi burung gagak. Keak, keak. Eskastel sudah selesai menyanyikan lagu Kita Bersama, Bondan and Fade to Black. Oke guys, terima kasih sudah ikut bernyanyi bersama kita geng Bobrok. Terserah kalian lah mau panggil kita apa. Ada tambahan lagu ya guys. Lagu ini aku persembahkan untuk orang spesial dalam hidupku. Ucap Sky matanya menatap jauh ke arah Silva berada. Sky menyanyikan lagu Takkan Terganti. Yovie Widianto, Dear Mirella. Telah lama sendiri dalam langkah sepi, tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membawaku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Tak pernah kuduga
Lakukan janjimu dan janjiku. Kau bukan hanya sekedar indah, tapi kau tak akan terganti. Sylvana Azahra, ucap Sky di atas panggung saat selesai menyanyikan lagu tersebut. Prok prok prok, wow! Sorak dan teriak histeris semua siswa-siswi, semua bertepuk tangan atas penampilan Sky. So sweet banget sih, pengen dong dikituin. Semua siswi dibuat speechless. Cie Silva, ucap Ridin memeluk Silva membuat Silva terharu sampai tak terasa buliran air mata menetes. Sky secara terang-terangan sudah mengakui bahwa Sylvana Azahra adalah miliknya dan wanita yang paling ia cintai. Kini pembawa acara membacakan acara selanjutnya, yaitu pengumuman peringkat kenaikan kelas kelulusan dan terakhir penyerahan medali. Peringkat kelas 12 IPA 1 diraih oleh Sylvana Azahra sebagai peringkat pertama, Atala Devano Sakil peringkat kedua, dan Skylar Kalistin peringkat ketiga. Alhamdulillah Baby Sky bertahan dengan peringkatnya karena dia semakin semangat belajar apalagi duduknya sebangku dengan Silva. Tapi tunggu, ada yang geser dari posisinya. Siapa lagi kalau bukan Livia Anastasia. Gadis itu mendapatkan peringkat 4. Dia sangat tidak fokus belajar karena Sky dan Silva sekelas apalagi duduk sebangku. Selamat ya Silva, ucap Ririn dan teman-teman. Terima kasih, balasnya. Setelah menyerahkan medali, semua murid berfoto di kelas sebagai kenang-kenangan. Begitupun dengan anak Eskastel, mereka lebih asik foto berlima daripada bersama teman yang lain. Alasannya nanti galerinya penuh. Hai, pemikiran siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Skylar Kalistin? Selamat ya Kak atas kelulusannya. Dan selamat Kak Silva sudah mendapatkan peringkat 1. Ucap Mochara. Ini buket bunga buat Kak Silva, kata Mochara memberikan buket untuk Silva. Terima kasih Mochi, balas Silvana. Jangan panggil Mochi Kak, Ciara aja, ralat Mochi. Lo kenapa? Tanya Silva. Soalnya, si Jangkung tuh suka ledekin aku gara-gara nama aku Mochi. Masa dia ngatain aku monkey kecil katanya? Karena aku petakilan, makanya panggil aku Ciara aja. Ungkap Mochi memasang wajah cemberut. Atala, kata Silva terkekeh. Lagian nama Mochi itu lucu dan menggemaskan loh, ujar Silva. Masa sih Kak? Iya. Seketika gadis yang berambut curly dengan aksen bandana kebesaran itu berbinar. Selama setahun ini Mochara semakin dekat dengan Sylvana. Terkadang Mochara bermain ke rumah Silva. Sepertinya dia sangat mengagumi sosok Sylvana Azahra. Bahkan Mochara meminta kepada Sylvana untuk menjadi kakaknya karena Mochara hanya tinggal sendiri. Mochara Kalista adalah gadis cantik yang imut dan menggemaskan. Mempunyai sifat humoris, petakilan, lucu, dan konyol. Dia tinggal sendiri di sebuah mansion, hanya ada bodyguard dan pelayan saja. Membuatnya merasa kesepian hingga dia meminta Sylvana agar menjadi kakaknya. Saat Mochara melintas di kelas IPA 2, dia bertemu dengan Atala. Karena Atala habis berfoto dengan anak Eskastel di kelas IPA 2 yang sepi. Dengan malu-malu Mochara sambil berpapasan memberikan buket langsung menaruhnya ke dada Atala, membuat Atala tersentak. Atala tersentak dan langsung menoleh. Ini apa? Tanya Atala bingung melihat buket snack dan kopi di dadanya. Seketika gadis itu menghentikan langkahnya, ia menunduk, ada raut wajah gugup, malu campur aduk. Bocil? Kata Atala. Ya itu buket buat lo, Kung. Selamat ya, ucapnya malu-malu dan menunduk. Namun seketika Mochi memasang wajah sedih, matanya berkaca-kaca. Bocil lo kenapa? Tanya Atala bingung tapi Mochi semakin mewek. Hingga Atala menariknya ke kelas IPA 2 dan langsung menutup pintunya. Kok lo sedih gitu kenapa? Tanya Atala lagi tapi gadis itu malah nangis. Hingga Atala refleks membawa Mochi ke pelukannya. Mungkin dengan dipeluk Mochi akan lebih tenang, pikir Atala. Udah lo jangan nangis. Lo kenapa sih bikin gue bingung? Kata Atala masih memeluk Mochi. Gue sedih karena gak bakal ada temen ribut lagi dengan kakak kelas kayak lo. Ungkapnya seketika membuat Atala kesal hingga ia melepaskan pelukannya. Hah, dasar bocil, gue kirain kenapa lo? Udah sana buang-buang waktu gue aja. Kerutu Atala. Mochi makin menangis sekeras-kerasnya sengaja dia. Udah, nyusahin ya nih anak. Kerutu Atala. Gadis itu malah menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang dibuat-buat.
Refleks Atala membekap mulutnya dan menguncinya ke tembok hingga tatapan keduanya bertemu. Lalu setelah beberapa saat hanyut dengan tatapan mereka, Atala mengusap lembut sisa air matanya. Udah, jangan nangis lagi. Lagian juga nangisin apa sih? By the way, thanks ya buketnya. Ucap Atala dan Mochi mengangguk. Gue juga bakal ngerasa kehilangan sama adik kelas petakilan kayak lo, yang sering bikin jengkel. Imbuhnya terkekeh. Udah ya, jangan nangis lagi. Lagian gue udah nganggep lo kayak adik gue, kata Atala. Gadis itu malah menangis lagi saat Atala menganggap bahwa dia menganggapnya sebagai adik. Mbak ketampar kenyataan pahit, pikir Mochi. Udah malah nangis lagi, kata Atala bingung karena tangisannya dan gadis itu terus saja menatap Atala yang lebih tinggi darinya. Setelah acara kelulusan, Silva dan Sky pulang sepanjang perjalanan, dia terus saja menggenggam tangan istrinya. Makasih ya Sky. Makasih untuk penampilan Sky tadi. Jawabnya. Itu emang udah seharusnya, kata Sky tersenyum. Oh iya, Sky hebat bisa mendapat peringkat lagi, ucap Silva tersenyum. Itu karenamu Silva, ujar Sky. Sesampainya di rumah, Silva langsung bersih-bersih dan mengganti seragamnya. Jika yang lain ikut mencoret-coret seragamnya, beda dengan Silva baginya mengungkapkan rasa senang atas kelulusannya, ialah dengan menjaga seragam itu dengan sebaik mungkin sampai nanti, agar tetap terlihat bagus. Setelah itu Silva memasak untuk Skylar. Padahal Sky sudah melarangnya agar tidak melakukan apapun. Tapi gadis itu maksa karena ia pikir hari ini hari spesial untuk Sky karena dia mendapatkan peringkat lagi. Alhamdulillah udah selesai. Semoga Sky suka masakannya, gumam Silva. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak lama azan maghrib berkumandang. Silva dan Sky melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu dilanjut dengan tadarusan. Silva, panggil Sky. Iya Sky. Skylar menangkup wajah Silva dan mencium semua wajah Silva. Cup, cup, cup. Aku sayang kamu, kata Sky dan Silva tersenyum. Sky, ayo kita makan malam. Silva udah masak loh spesial untuk Sky, kata Silva. Oh ya? Ayo, ya udah segera turun. Aku nggak sabar buat makan masakan istriku ini, ucap Sky. Mereka pun makan, namun seperti biasa, Sky meminta agar Silva makan sepiring berdua. Sky menyuruh Silva membuka mulutnya. Gantian, gantian. Kini giliran Silva yang menyuapi Sky. Malam ini Sky belum ada rencana apapun mengenai perayaan atas kelulusannya bersama anak Eskastel. Dia sedang duduk bersandar di headboard ranjang sambil main game di handphonenya sambil terkantuk-kantuk. Lalu tidak lama kemudian Silva masuk ke kamar menyita perhatian Sky yang hampir tertidur. Silva? Panggil Sky saat gadis itu berjalan menghampiri suaminya. Sky pun menyambutnya dan langsung mengangkat Silva ke pangkuannya. Silva, kamu terlihat sangat cantik. Penampilanmu berbeda, ungkap Sky terpesona dengan penampilan Silva malam ini. Sky, apa sayang? Sky menatap Silva secara intens. Silva sudah siap, Sky, kata Silva. Siap? Tanya Sky. Silva sudah siap melaksanakan kewajiban Silva sebagai seorang istri, ungkapnya. Seketika mata Sky berbinar dan meyakinkan Silva bahwa ucapannya itu benar. Kamu serius, Silva? Tapi, tanya Sky gugup, dia masih memikirkan kondisi Silva pasca operasi. Silva serius, Sky. Lagian kan udah 1 tahun dan Silva sudah sehat. Terlebih hari ini hari spesial untuk Sky. Silva ingin memberikan hadiah untuk Sky, ujarnya. Sky langsung memeluk istrinya, ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Kita... Tanya Sky tidak percaya dan Silva mengangguk. Sekarang? Tanya Sky lagi. Nanti tahun depan. Jawabnya. Jangan. Tolak Sky terkekeh. Silva sengaja malam ini berdandan sangat cantik karena dia ingin menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, melayani suaminya dengan sangat baik. Sky hafal doanya kan? Tanya Silva karena waktu itu Sky sempat menghafal doanya. Hafal dong, kata Sky tersenyum. Sky mulai menyentuh ubun-ubun Silva seraya berdoa. Silva tersenyum mendengar bacaan Skylar. Setelah itu Sky mencium ubun-ubun Silva dan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu dzurriyyatan thayyibatan in qadarta an takhruja min sulbi. Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtani. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung,
Tuhanku, jadikanlah ia keturunan yang baik bila kau takdirkan ia keluar dari tulang punggungku. Tuhanku, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari benih janin yang kau anugerahkan padaku. Kamu siap, Silva? Tanya Sky meyakinkan dan Silva mengangguk. Tapi nanti sakit, aku gak mau nyakitin kamu. Goda Sky. Sky, rengek Silva. Bismillah, ucap Sky sambil mengatur jantungnya. Sky mulai membuka pakaian Silva, namun baru saja bagian dadanya yang terlihat, Sky langsung gelagapan ia menelan salivannya susah payah. Sky kenapa? Tanya Silva saat Sky menghentikan aksinya. Deg-degan, jawab Sky mengusap pipi istrinya. Sama, ucap Sky terkekeh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sky mencoba mengatur lagi nafasnya. Pasalnya jantungnya mau loncat-loncat. Lelaki itu mulai mencium bibir Silva, melumatnya, menyesapnya. Menggigit kecil bibir itu, ia melakukannya sangat lembut. Lalu setelah Sky berlama-lama di bibir istrinya, kini bibirnya turun ke leher jenjang Silva yang putih mulus. Ia menciumi dan menyesapnya hingga meninggalkan banyak jejak di sana. Lalu Sky kembali menatap istrinya. Silva, kamu siap? Tanya Sky lagi dan Silva mengangguk pasrah. Sky melakukannya sangat lembut karena dia tidak ingin menyakiti istrinya seperti yang ia katakan sebelumnya. Akhirnya setelah sekian lama malam ini, dua orang yang saling mencintai itu telah melakukan hubungan halal dengan penuh kasih dan sayang. Silvana Azahra telah memberikan mahkota paling berharga dalam dirinya untuk suaminya. Dan jadilah malam yang panjang itu dengan penuh kenikmatan. Pagi ini tepatnya jam 7 pagi, kedua pasutri yang sehabis bercinta itu belum juga bangun. Penyatuan mereka semalam membuat mereka absen dari sholat subuh dan bangun kesiangan. Sky menggeliat, ia melihat jam yang ada di atas nakas memperlihatkan jam 7 pagi. Sontak saja ia terkejut dan langsung membangunkan istrinya. Sayang, Silva bangun. Karena Silva bangunnya lama, Sky langsung bergegas ke kamar mandi untuk mandi wajib dan setelah itu menggunakan seragamnya. Silva, ayo nanti kita telat ke sekolah, kata Sky sembari memakai kancing bajunya. Sky, panggil Silva yang sedang mengucuk matanya sambil menutupi tubuhnya dengan selimut karena Silva bertelanjang sempurna. Apa Silva, buruan kamu siap-siap, mau dihukum kamu? Pinta Sky. Silva tertawa terbahak-bahak sekaligus bingung. Sky, panggilnya lagi. Apa Silva? Tanya Sky kesal. Kan kita udah gak sekolah, jawab Silva terkekeh sambil menutup mulutnya. Sky yang salah, Silva sendiri yang merasa malu. Astagfirullah, Silva kamu gimana sih? Kan kita baru saja lulus kemarin. Tawa Sky pecah sekaligus malu hingga dia menyalahkan Silva. Kamu ada-ada aja sih Sky. Silva terus terkekeh hingga cekikikan merasa lucu dengan tingkah suaminya. Karena akhir-akhir ini Sky rajin membuat dia terbiasa melakukannya hingga bablas. Sudah lulus tapi mau tetap berangkat sekolah. Jadilah mereka bercanda saling lempar bantal keseruan. Hingga Sky menggelitiki Silva dan menggendongnya ala bridal style menuju kamar mandi agar Silva mau mandi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.